datang di channel yang gosipnya lebih cepat dari passing 1-2. Di sini kita bahas berita bola terbaru, transfer panas, sampai drama di lapangan yang kadang lebih seru dari sinetron. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan momen gokil dari dunia sepak bola. Berapa sih sebenarnya ranking FIFA Timnas Putri Indonesia saat ini? Mungkin banyak yang nggak nyangka, tapi faktanya mereka lebih baik dari Timnas Putra. Per Juni 2025, Timnas Putri Indonesia menempati peringkat ke-95 dunia, sedangkan Timnas Putra masih berada di ranking ke-104. Perbedaan yang cukup jauh. Padahal sepak bola putri di Indonesia bisa dibilang masih berkembang. Minim kompetisi, minim sorotan, bahkan nyaris nggak ada liga profesional yang berjalan rutin. Tapi mereka tetap jalan terus. Dalam beberapa tahun terakhir, Timnas Putri mulai aktif uji coba ke luar negeri, ikut turnamen resmi, dan bahkan mulai membuka pintu untuk pemain naturalisasi. Langkah ini terbukti efektif. Ranking FIFA mereka naik secara signifikan, dan publik mulai melirik perjuangan mereka. Menariknya, semua ini dilakukan dengan keterbatasan, dari segi anggaran, fasilitas, hingga pemberitaan. Tapi semangat mereka nggak kalah sama tim Putra. Jadi sekarang saatnya kita kasih dukungan yang sama. Bukan cuma buat Timnas Putra, tapi juga untuk para Serikandi Garuda yang diam-diam bikin sejarah. Timnas Putri sudah tunjukkan bahwa mereka layak diperhitungkan. Pertanyaannya sekarang, siapkah kita supporter sepak bola Indonesia untuk lebih peduli? Media Vietnam kembali bikin heboh. Dalam laporan yang dirilis pada 1 Juli 2025, mereka menyebut bahwa Timnas Indonesia bakal gentar menghadapi Vietnam jika mereka berhasil memperkuat skuad dengan lebih banyak pemain naturalisasi. Media tersebut yakin kekuatan Vietnam akan meningkat drastis kalau dipenuhi pemain keturunan atau dari luar negeri. Bahkan mereka menyiratkan Indonesia tidak akan mampu mengimbangi level permainan Vietnam di masa depan. Ini tentu jadi pernyataan yang memicu reaksi. Karena faktanya, saat ini Timnas Indonesia justru sedang dalam tren positif, baik di ranking FIFA maupun performa di lapangan. Skuad Garuda diisi kombinasi pemain muda dan naturalisasi yang terus menunjukkan kemajuan, bahkan kini sudah menyalip Vietnam dalam urutan ranking FIFA. Tapi alih-alih melihat kenyataan itu, media Vietnam malah melontarkan narasi seolah-olah Indonesia akan takut. Apakah ini bentuk kesombongan? Atau justru mereka mulai merasa terancam dengan perkembangan pesat timnas kita? Yang jelas, Indonesia tidak pernah takut, bahkan siap menyambut tantangan siapapun, termasuk Vietnam. Jadi jelas, klaim media Vietnam bahwa Indonesia bakal takut itu bukan hanya berlebihan, tapi juga meremehkan kekuatan yang sudah dibangun timnas kita saat ini. Dengan dukungan supporter dan skuad yang makin solid, Indonesia justru jadi tim yang patut ditakuti, bukan sebaliknya. Pertanyaannya sekarang, kalau mereka begitu yakin bisa kalahkan Garuda, kenapa harus pakai pemain naturalisasi juga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena kita akan terus bahas kabar terpanas seputar Indonesia. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa guys.